Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kemarin kawan-kawan, ketika Formula E diadakan, Anies tak diundang dan hanya membeli tiket sendiri. Sehingga Gais Khalifah memberi pesan menohok ke panitia Formula E. Gais Khalifah dengan geram mengatakan bahwa kalian pecundang itu. Ya, karena kita ketahui bahwasanya di sana ada Pak Presiden, kemudian ada Pak Sandiaga Uno juga di sana. Nah, kenapa mereka tidak mengundang Pak Anies yang notabene-nya Pak Anies lah yang membuat pagelaran Formula E terjadi di Indonesia itu. Nah, apakah kemudian ini karena hanya masalah politik? Jika memang itu hanya masalah politik, maka betul yang dikatakan oleh Gais Khalifah, mereka semua adalah pecundang itu. Ini yang perlu kita analisa lebih jauh dan perlu kita telah lebih dalam lagi. Coba kita lihat kawan-kawan. Ya, ex-gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan, tengah menjadi pembicaraan usai tak diundang dalam perhelatan Formula E lanjutan itu. Padahal acara tersebut merupakan inisiasinya saat masih menjabat di ibu kota itu. Nah, tadi juga saya sempat lihat ada beberapa kawan-kawan di sana yang memotret situasi di sana dan bikin vlog kecil-kecilan. Mereka kemudian bertanya ke pengunjung bahwa hal apa yang kemudian Anda ingat ketika disebutnya Formula E itu, ketika mendengar kata Formula E. Mereka langsung serentak menjawab bahwasanya ya kita mengenal Anies Baswedan. Kenapa? Karena sentuhannya Pak Anies Baswedan sehingga Formula E ini terlaksana di Indonesia. Sehingga Formula E Indonesia itu bisa jadi tuan rumah. Nah, ini yang kemudian menjadi gambaran kepada kita semua bahwasanya ya seperti inilah politik yang terjadi di negeri kita. Entahkah kita mau bilang ini politik kotor dan sebagainya, politik pecundang dan sebagainya, tetapi betul-betul ini kemudian membawa kita melihat bahwasanya Pak Anies Baswedan lagi-lagi disolimi dan sebagainya itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Pak Anies Baswedan kian disolimi itu. Dan saya pikir ini juga masuk dalam ranah pembunuhan karakter itu. Padahal tanpa mereka sadari, karakter Anies Baswedan itu semakin terlihat di bagian ini. Saya pikir dengan kejadian ini maka masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa melihat bahwasanya Pak Anies Baswedan lah yang kemudian pertama kali melibatkan Formula E di Indonesia itu. Nah, melihat hal itu, mantan komisaris Ancol, Gais Khalifah, memberikan pesan menohok untuk para panitia Formula E. Menurut Gais, Anies membeli tiket sendiri dan naik bus serta antri untuk ikut menonton ajang balap mobil listrik tersebut itu. Pak Anies datang dengan sumringah, dia naik bus, antri sebagaimana warga umumnya itu. Pak Anies beli tiket sendiri dan tak diundang dalam perhelatan yang dia inisiasikan dengan segala hambatan yang ia terima saat itu. Ya, perlu kita kilas balik bahwasanya ketika kemudian Pak Anies ingin memasukkan Formula E ke Indonesia, banyak sekali cibiran yang beliau terima. Tak luput kita ingat bahwasanya masih terbesit di ingatan kita bahwasanya PSI itu, Ketua Umum PSI Giring itu sampai harus menerobos lumpur untuk bisa membuat sebuah vlog di area sirkuit yang belum jadi pada saat itu, kemudian mengolok-ngolok Anies Baswedan di lapangan lumpur itu, yang saat itu mereka yakini bahwasanya pembangunan lapangan Formula E itu tidak bisa dilaksanakan sebab daerah tersebut atau daratan tersebut itu berlumpur. Nah, inilah yang kemudian saya pikir menjadi tamparan tersendiri buat mereka yang telah mencibir Pak Anies Baswedan. Lebih lanjut, loyalis Anies ini kemudian memberi komentar menohok untuk penyelenggara Formula E. Komentar beliau kepada penyelenggara dia bilang selamat dan sukses. Kalian pecundang katanya. Ya, saya pikir ini menarik.
tadi dilihat bagaimana kemudian Pak Geyz Khalifah ini memberikan ciutannya di akun Twitter pribadinya itu. Seperti diketahui, ajang Formula E ini pertama kali digelar di Jakarta, era kepemimpinan Pak Anies saat menjadi gubernur di tahun 2022. Jadi saya pikir Formula E ini salah satu prestasi terbesarnya Pak Anies yang go internasional, yang diakui oleh luar negeri itu. Saya pikir ini kesuksesan yang luar biasa dan masyarakat Indonesia pastinya juga menginginkan bahwasanya ada kesinambungan atas kegiatan ini. Harus ada kegiatan-kegiatan lebih lanjut perihal ini. Ya sekarang Formula E, jangan sampai ketika Pak Anies jadi presiden misalnya ada Formula One dan sebagainya itu. Kemudian saya pikir Pak Anies juga mendapat kritikan di awal-awal pembangunan Formula E ini juga menjadi batu loncatan beliau, bahwasanya ia mampu membalas kritik-kritik yang dilontarkan untuknya, menjadikan kritik itu sebagai jawaban bahwasanya ia sanggup melaksanakan Formula E di Indonesia. Dan saya pikir ini bukan sekedar pembangunan. Masalah pembangunan kalau ada anggaran ya siapapun bisa itu. Pak Jokowi kalau membangun meskipun utang ya bisa juga membangun. Tetapi ini masalah menarik orang itu. Bagaimana caranya bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik, sehingga orang nyaman dan orang percaya untuk membangun atau datang melihat sirkuit kita itu. Karena kalau hanya sekedar membangun, ya semua orang bisa membangun. Tetapi apakah semua orang bisa meyakinkan bahwa dunia internasional bisa mengakui pembangunan kita atau seperti apa itu? Jadi saya pikir Pak Anies bisa menjawab semua itu dengan kerja-kerja yang Pak Anies lakukan. Sekali lagi bahwasanya semua orang bisa membangun jalan tol. Ya, saya pikir seperti itu. Tetapi apakah hasil infrastruktur itu diakui oleh dunia internasional atau tidak? Itu. Apakah kemudian pembangunan itu dilakukan atas dasar utang, kemudian menambah beban negara, menambah beban rakyat Indonesia? Saya pikir itu salah satu kerugian karena kita lihat juga bagaimana kemudian banyak sekali infrastruktur yang dibangun di era sekarang ini tetapi tidak bertujuan untuk meningkatkan penghasilan-penghasilan para kelas-kelas bawah itu. Semuanya dibangun hanya untuk kepentingan para pemilik modal, semuanya dibangun hanya untuk kepentingan para penguasa itu. Saya pikir inilah yang kemudian kita lihat sebagai sesuatu yang baik dari Anies Baswedan itu, karena Pak Anies itu bisa membangun sesuatu, tidak sekedar membangun sesuatu tetapi diakui oleh dunia internasional. Inilah yang sebenarnya menjadi poin dalam kapasitas pembicaraan kita di video kali ini, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat bahwasanya Pak Anies tidak diundang dan hanya membeli tiket sendiri untuk menonton Formula E ini? Padahal Pak Anies lah yang sebenarnya membangun Formula E dan Pak Anies lah yang kemudian membuat Formula E, membuat Indonesia menjadi tuan rumah sebagai Formula E itu, balap Formula E itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.